di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu apakah Pancasila bisa menjadi solusi krisis moral di generasi muda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Nur Hafizah sebagai moderator, dan ada tim pro di sebelah kanan saya, dan Ibrahim Albana, dan sebelah kiri saya ada tim kontra, Ayudhya Malika Ramadhani, dan juga ada kameramen saya adalah Elsa. Sebelum masuk ke inti diskusinya, saya ingin memperjelaskan sedikit ya. Topik pada kali ini kita membahas dua sisi, yaitu ada yang percaya bahwa Pancasila masih kuat sebagai dasar moral, dan ada juga yang merasa bahwa keluarga dan media lebih dominan. Kita lanjut ke pertanyaan kontra terlebih dahulu. Dari tim pro dulu ya. Bagaimana sih Pancasila bisa menjadi solusi untuk generasi muda sekarang? Kalau menurut saya Pancasila itu masih sangat relevan untuk generasi muda zaman sekarang. Karena Pancasila itu punya nilai-nilai moral yang sebenarnya masih dekat banget gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama tuh kayak gotong royong, terus toleransi, rasa saling menghormati, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini tuh kalau misalkan generasi muda itu bisa menerapkan dengan baik, maka seharusnya Indonesia itu bisa menjadi lebih maju. Yang kedua tuh Pancasila itu bukan cuma teori. Kalau dijelaskan dan dicontohkan dengan baik, maka jadinya mereka nggak gampang ke bawah arus dengan hal-hal negatif yang banyak budaya luar yang datang ke Indonesia. Nah, justru Pancasila itu sebagai pemfilter budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia agar generasi-generasi muda tidak gampang ke bawah arus ke hal yang negatif. Sudah. Oke. Baik, jadi dari tim pro ini menekankan bahwa nilai gotong royong, rasa hormat, dan rasa empati ini masih sangat relevan ya bagi generasi muda sekarang. Baik, kita lanjut ke tim kontranya dulu. Gimana sih menurut kamu, apa benar faktor keluarga dan media ini lebih dominan bagi generasi muda sekarang? Oke, saya akan menjelaskan dari kontra ya. Pancasila sering disebut sebagai solusi atas krisis moral generasi muda. Namun dalam kenyataannya, hal itu hanya sebatas slogan atau kata-kata. Nilai-nilai Pancasila jarang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sama masyarakat maupun para pemimpin bangsa. Oke, generasi muda sulit meneladani nilai-nilai moral jika melihat ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Karena itu, menyalahkan generasi muda atas krisis moral dianggap tidak adil. Akar masalahnya justru pada kegagalan generasi sebelumnya dalam mengamalkan Pancasila secara konsisten. Oke, dari tim kontra ini menekankan bahwa masalahnya itu bukan hanya di generasi muda, tetapi juga kurangnya keteladanan dari generasi sebelumnya. Dari penerapan nilai Pancasila ini masih sangat sebatas formalitas saja. Oke, baik, dari pemaparan dari kedua tim kontra dengan juga tim pro ini, kita bisa melihat bahwa krisis moral pada generasi muda ternyata tidak berdiri sendiri, tapi juga ada faktor lain yang ikut mempengaruhi yaitu generasi sebelumnya. Jadi intinya pada perbaikan moral generasi muda ini juga bergantung pada lingkungan dan juga keteladanan dari generasi sebelumnya. Oke, baik, kita lanjut diskusinya dari tim kontra dulu. Ya, yes. Pancasila, oke, saya akan membantah Idam dari tim pro. Oke. Pancasila sering banget disebut sebagai solusi atas krisis moral generasi muda. Ya, baik. Namun dalam kenyataannya hal itu hanya sebatas kalimat atau slogan. Nilai-nilai Pancasila jarang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sama masyarakat maupun para pemimpin generasi bangsa. Generasi muda sulit meneladani nilai-nilai moral jika melihat ketidakadilan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oke. Baik, kita mulai tanggapannya dari tim pro. Baik, kalau kata Mbak Ayu kan tadi menyebutkan kalau misalkan negara ini tuh memang belum ada yang contoh baiknya, kayak jarang lah ada contoh baiknya. Apalagi para pemerintah
zaman sekarang kan banyak yang korupsi Ya. atau dari masyarakatnya banyak yang negatif. Tapi justru di situ peran Pancasila sebagai kompasnya. Jadi ibaratnya itu kayak kita sebagai generasi muda tuh sedang tersesat di hutan. Dan lalu kita memerlukan kompas, dan Pancasila tuh kompasnya untuk kita jalan keluar. Analoginya simpel sih Dam, tapi masih ada yang kamu lewatin. Misalnya, kalau punya kompas, ya jalan aja, jangan nunggu momen. Punya kompas itu beda sama ngerti cara bacanya. Misalnya, ngasih kompas ke orang yang nggak pernah diajarin cara baca arah, nggak ngerti simbol, nggak punya pengalaman survival, terus hutan di sekeliling gelap, licin, penuh jebakan, apa yang terjadi? Apa tuh? Kemungkinan besar seseorang itu akan nyasar karena dia nggak tahu jalannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia nggak tahu arah kompas. Oke, sudah. Bagaimana tanggapan dari tim Pro? Kalau misalkan gitu, masa kita harus menunggu contoh yang baik baru kita bisa berbuat baik? Karena kan ibarat zaman sekarang memang susah kan mencari contoh yang baik. Ya. Lalu kita menunggu generasi tua menjadi contoh yang baik agar kita bisa meneladani dia. Terus kenapa nggak kita aja yang menjadi contoh baik agar generasi selanjutnya bisa lebih baik? Logika lu tuh nggak optimis, tapi nggak semua kondisi bisa dijawab dengan optimisme. Oke, yang penting kita maju dulu. Terus lu bilang kan, yang penting kita maju dulu. Siapa yang ngajarin generasi muda cara maju? Kalau seluruh sistem pendidikannya sendiri nggak diajarin praktik Pancasila. Pancasila itu kompas, oke, tapi tetap aja kompas nggak otomatis kerja kalau orangnya buta arah. Jadi kesimpulannya, krisis moral di generasi muda ini justru bukti kalau Pancasila harus dipakai, bukan ditinggalin, guys. Lingkungan boleh buruk dan generasi tua juga boleh gagal, tapi Pancasila tetap jadi dasar negara. Tanpa Pancasila, generasi muda cuma ikut arus. Dengan Pancasila kita punya arah, guys. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Oke. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra dan juga kameramen saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Si Aba. Terima kasih ya. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bermanfaat. Amin. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai.